It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion, a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world Saudara-saudaraku, saya mau memiliki kabar indah untuk Indonesia. Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Saya mendengarkan kabar dari berita radio. Oleh karena itu, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Berarti itu merupakan kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang masih saya bingungkan, apa yang Anda maksud mengenai kekosongan kekuasaan tadi, Bung? Itu berarti Jepang tidak lagi menguasai negeri kita. Karena Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Ya, saya mengerti penjelasan Anda, Bung. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar, Bung. Jepang sudah tidak berwenang lagi di tanah kita. Maka dari itu, kita harus memanfaatkan momen ini segera, Bung. Saya setuju dengan pendapat Bung Karno, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta segera memutuskan dengan pihak Jepang. Bagaimana, saudara? Setuju? Setuju! Kalian semua ini tidak masuk akal. Kita semua sudah memikirkan semua itu matang-matang, Bung. Kita punya barisan pelopor, bahkan heli pun sudah siap. Kalau Bung beri sinyal kalah, Jakarta akan terbakar, Bung. Ribuan pasukan akan menyerang kota ini dan menghancurkan tentara Jepang. Betul itu. Tidak. Kekuatan kalian tidak ada artinya. Jadi, Bung masih kekeh untuk menunggu sidang PPKI besok? Ya, karena itu jalan yang benar. Ada apa ini? Ada apa? Kami minta Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Betul, Bung. Segera. Tidak. Kenapa tidak? Bung takut. Kami tidak takut. Kami hanya tidak mau gegabah. Baik, kalau Bung tetap seperti ini, kami akan... Tangan apa? Kamu mau apa? Nilaiku. Atau apa sekarang? Maksudnya bukan itu, Bung. Sudah. Cukup. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Ini yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah. Tapi berikanlah kami waktu untuk berunding sebentar. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Ya. Kita tidak boleh tetap. Kita juga perlu mempersiapkan kemerdekaan dan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang ingin menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam hal mengenai proklamasi kemerdekaan. Masalah ini akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini?
Kami membantu Ibu Anda dan Bu Karno untuk ikut kami menuju tempat pengasihan. Apa yang saudara maksud? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan putra Anda ikut serta untuk menjamin keselamatan mereka. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf Bu, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku keberadaan mereka sekarang. Dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian keesokan harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya. Di Rengas Dengklok. Hei nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf, saya Pak. Mari saya antarkan. Nah, sekarang jelaskan. Mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Memang benar adanya. Tetapi kami semua berpendapat, mengapa harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI? Sedangkan kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri. Ya, pendapat itu benar. Namun, kita juga masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita juga butuh bantuan Jepang untuk bangsa ini merdeka. Paham? PPKI bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga, demi rakyat yang sudah terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekaranglah saatnya. Mohon tenang saudara sekalian. Mari kita selesaikan semua ini dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan. Saya mengerti pertimbangan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkannya dengan matang. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar, dan saya mendukungnya. Tetapi, apakah kita bisa? Bukankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Selagi kita berusaha, kita akan menemukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang mempersiapkan pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang maupun sekutu yang berusaha menggagalkan proklamasi bangsa kita. Baiklah, kami akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa adanya campur tangan dari Jepang. Subarjo, gimana kondisi Jakarta sekarang? Tidak apa-apa. Di Jakarta tidak ada revolusi. Salah satu hal penting, radio mengatakan Kaisar Hito telah menyerahkan kekuasaannya kepada sekutu.
Nippon telah habis. Syahrir benar, Bung. Ya. Berarti kita segera ke Jakarta. Marsikal Terauchi mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia akan diserahkan pada tanggal 24 Agustus. Maaf, saya sudah menjalankan semua yang Anda perintahkan. Maaf Tuan, semua di luar dugaan kami. Baik, kalau kalian tidak mau membantu kami, maka jangan menghalangi kami untuk proklamasi kemerdekaan. Kami terpaksa harus menghalanginya. Kenapa? Pemerintahan Tuan sudah memberikan kemerdekaan kepada kami. Dan Nippon telah menyerahkan kedaulatannya pada sekutu. Indonesia jika tidak ada Nippon. Hatta! Bagaimana kita akan membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita membutuhkan tempat membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam. Dan Jepang tidak akan mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan membicarakannya di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Selamat malam Laksamana. Selamat malam. Ada apa ini? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilangsungkan keesokan harinya. Bagaimana, Bung? Kita tidak ada yang membuat teks proklamasi yang waktu itu kita tulis. Tapi tata bahasa yang paling bagus di antara kita. Oke, Bung, yang nulisnya. Iya, ada kertas. Sebentar. Di kanan, ada kertas. Ya, ada. Sebentar. Mana? Adanya ini. Nggak apa-apa. Siap. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Ya, tes proklamasi telah selesai kami buat.
Bacakan isi dari teks proklamasi itu. Tidak. Kenapa, Bung? Takut dengan Nippon? Kemerdekaan Indonesia telah menjadi hak kita. Ya, kau benar. Saya akan bacakan teksnya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Seperti itu. Kalian semua setuju? Setuju. Tapi siapa yang nanti akan menandatangani teks proklamasi ini? Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Hah? Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Apakah dari kalian semua ada yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang pada saat ini? Seperti ketika Amerika menandatangani deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dengan bangsa yang lain. Lalu bagaimana? Iya, karena semua ini berkat jasa-jasa Indonesia. Berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Ya. Alhamdulillah ya Bu, kita bisa berjalan dengan lancar. Dan terima kasih juga karena Ibu udah nemenin Bapak di masa-masa yang sulit dan juga sangat menguras pikiran ini. Iya Pak, terima kasih juga kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, apakah Bapak sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah. Besok kita akan melaksanakan upacara bendera dan juga akan diri di Laut Indonesia Raya. Saya Bung Ratna. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Bapak sampai lupa. Gimana ya Bu? Kalau Ibu yang menjadikannya saja. Tapi itu tidak punya kain Pak. Kainnya ada, minyak kain warna merah dan juga saja. Apa tidak apa-apa? Ya sudah. Kita buat bendera dengan saja. Baiklah Pak. Oh iya, itu punya ide. Bagaimana kalau benderanya kita namakan saja Sangsaka Merah Putih? Ide yang bagus itu Bu. Sangsaka yang berwarna merah dan putih. Berarti bendera Indonesia menjadi bendera Sangsaka Merah Putih. Ya. Ya sudah, sebaiknya sekarang Bapak istirahat terlebih dahulu.
Ya, Ibu Anda. berkumpul. Apakah Bung sudah siap? Mata sudah datang? Belum. Kalau belum, saya tidak mau keluar sebelum Mata datang. Bagaimana Bung? Sudah siap? Iya. Ya, saya tunggu. Iya, baik. Saudara-saudara sekalian, saya meminta saudara datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa penting dalam sejarah bangsa ini. Iya, beribu-ribu tahun, bahkan beratus-ratus tahun, bangsa kita dijajah. Kita jatuh bangun, bertumpah darah, bahkan bertarung nyawa, menyusun kekuatan untuk bangsa Indonesia yang bebas dari penjajah. Semalam, para pemuda-pemuda rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bermusyawarah dan berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Ya. Dengan ini, kami menyatakan kebulatan bangsa ini untuk merdeka. Dengarkan proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo
yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri, kepadamu